Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saat siang hari ini adik-adik boleh bersama datang di tempat ini rindu beribadah kepada Tuhan. Yuk sebelum kita mau mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat siang hari ini Tuhan kami boleh datang kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan kami rindu Engkau hadir di tempat ini, kami rindu memuji Engkau, kami rindu mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah saat ini hadirat Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Ku datang ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Hari ini ada yang bersedih hati. Oh haleluya, puji Tuhan. Semuanya bersuka cita. Semua bersuka cita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Katakan kepada teman-temannya ya, di teman sebelah kanan kirinya, katakan hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh amin. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus. Yesus, oh dialah Raja, dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, oh dialah Raja. Haleluya. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus hati-hati menggunakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya. Ya, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah apa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Haleluya. Puji Tuhan, ada yang dikasih Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya kita semua lipat tangan. Kita ambil sikap yang baik. Kita mau datang dengar firman Tuhan. Karena Yesus yang menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Firman
menjadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Menjadi manusia. Yuk semua nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Kau kumpulkan kami lagi di gereja atau di rumah untuk kami bisa beribadah. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu selalu menyertai kami. Hikmat darimu juga selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam namamu yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, silahkan duduk. Terima kasih kakak-kakak. Shalom semuanya. Yang keras, shalom semuanya. Kita harus bersuka cita ya. Siapa di sini yang bersuka cita? Tangannya ke atas semua. Ya, yang di rumah juga kelihatan tuh tangannya ke atas. Nah, pada siang hari ini meneruskan pelajaran yang minggu-minggu kemarin, kita akan belajar lagi tentang apa yang disebut dengan karakter. Ya. Karakter siapa yang kita pelajari? Karakter Tuhan Yesus. Nah, Tante kasih judul hari ini, aku mau berkarakter setia seperti Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau jadi anak yang setia? Tante percaya kita semua yang ada di sini atau yang ada di rumah adalah anak-anak yang setia. Kenapa?
Karena kita telah setia menyediakan waktu kita di hari Minggu untuk beribadah, untuk mencari Tuhan. Next. Nah, pertama-tama kita belajar dulu apa sih yang namanya karakter. Ya, pasti om sama tante yang kemarin bawain khotbah sebelum minggu ini udah pernah juga jelasin tentang karakter. Tante ulang lagi biar kalian ingat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti tante bilang, kalau kita menemukan satu arti, satu kalimat yang kita nggak tahu artinya, kita boleh buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diketik kalau lewat Mbah Google. Katanya diketik satu kata itu, kita pencet enter, jebret, keluar deh. Karakter itu tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Kenapa kok ada kata membedakan? Karena karakter setiap orang pasti berbeda. Biarpun orangnya kembar, seperti Tante Doris dan Tante Dagmar yang di Jakarta, kita karakternya berbeda. Ya. Nah, dalam bahasa Yunani, karakter dari karaseim yang berarti membuat tajam atau membuat dalam. Merupakan ungkapan kata yang juga berarti mengukir atau dipahat suatu ukiran melekat kuat di atas suatu benda yang diukir, yang tidak mudah hilang. Menghilangkan ukirannya sama halnya dengan menghilangkan benda yang diukir. Maksudnya apa sih tante, kok angel? Misalnya ada benda, ini ada ukirannya. Ada ukir-ukirannya ya. Kalau ukirannya dihilangkan, misalnya bendanya awalnya bentuknya buku. Setelah ukirannya dihilangkan nggak jadi buku lagi. Jadi ukiran itu menempel di bendanya. Itu yang disebut dengan karakter. Karakter itu nempel di benda, di orangnya. Next. Nah, karakter kita itu ternyata sesuai dengan tingkah laku kita. Kita bisa lihat loh karakter kita atau karakter orang lain. Misalnya, karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Jadi jika seseorang berperilaku tidak jujur, seseorang berperilaku jahat, sombong, tidak peduli, dan sebagainya, dapat dikatakan bahwa ia memiliki karakter yang buruk. Buruk kan tadi? Ya, itu berarti dia punya karakter yang buruk. Sebaliknya, jika seseorang berperilaku jujur, bertanggung jawab, suka menolong dan sebagainya yang baik-baik, maka dapat dikatakan ia berkarakter baik. Kalian tahu berarti udah ya, mana yang karakter baik, mana yang karakter buruk. Tinggal kita memilih yang mana, yang buruk atau yang baik. Tante percaya pasti semua akan memilih yang baik, ya. Next. Nah, itu ada gambar siapa ya? Yang itu tuh. Kira-kira mukanya gimana kalau kita tiru? Ayo kita tiru semua. Itu lagi apa? Marah. Itu karakternya pemarah yang itu ya. Yang baju merah, gayanya gini. Sombong, kalau kata orang anak sekarang songong. Iya, itu songong itu. Kalau yang ini, dia anak yang ramah. Iya, anak yang baik hati pasti kayak gitu ya. Nah yang ini, pelit boleh, terus apa lagi? Egois. Dia bilang apa tuh yang baik? Kalau bisa ngomong kira-kira ngomong apa? Biar aja kamu nangis, yang penting aku main. Siapa yang mau niru kayak gitu? Di sini nggak ada, di sana, ya. Terus lihat yang ini. Iya pintar, suka menolong. Bukan gini. Dia main skateboard, terus temennya jatuh. Syukurin rasa no. Kamu itu lo nggak hati-hati. Kamu tuh cinta tanah air ya. Loh, kok gitu? Soalnya kamu kan jatuh.
Kamu nempel sama bumi, berarti kamu cinta tanah air. Itu malah jatuh bukan dibantu, diledekin. Enggak, ini baik ya. Oh kamu jatuh, yuk tak bangunin yuk. Untungnya yang jatuh badannya kecil ya. Kalau yang jatuh badannya gemuk, ditarik ikut jatuh bisa ya. Tapi yang kita lihat ini dia mau menolong. Nah yang ini, temennya lagi nangis. Terus kamu ngapain? Menghibur. Ini anak yang peduli. Ya, kalau ada temennya lagi sedih hati, kita deketin. Kamu kenapa? Aku boleh tahu nggak? Mungkin aku bisa nolong kamu. Iya, kita hibur. Seperti anak ini nih, anak yang baik. Yang ini, bagi makanan. Dia nih ngomong apa kira-kira? Aku punya apel, tapi aku nggak tahu cara motongnya gimana ya, gitu ya. Bisa ngomong gitu juga loh. Iya. Atau aku punya apel, nanti kita bilang mama kita bagi 2 ya, gitu ya. Ini contoh gambar-gambar karakter yang baik dan yang buruk. Adik-adik bisa pilih sendiri. Ya, bisa lihat mana yang harusnya sebagai anak Tuhan kita punya karakternya. Next. Nah, ada banyak karakter Tuhan Yesus. Om Henry sama Tante Joyce juga udah bilang minggu-minggu kemarin. Ada banyak karakter Tuhan Yesus. Tante ambil sebagian, ini banyak tapi sebagian loh. Ternyata karakter Tuhan Yesus itu salah satunya apa? Baca bareng-bareng yuk. Setia, penuh perhatian, peduli, percaya diri, tenang, dapat bekerja sama, berani, kreatif, tegas, dapat diandalkan, tekun, bijaksana, adil, mau mengampuni atau memaafkan, ramah, lemah lembut, sabar, jujur, rendah hati, sukacita, murah hati, optimis, cinta damai, gigih, tepat waktu, bertanggung jawab, memiliki penguasaan diri. Kalau kita cari-cari lagi, masih banyak. Semua karakter yang baik dimiliki Tuhan Yesus. Kalau kalian dengar karakter-karakter yang lain, watak-watak yang lain selain yang ada di gambar ini, itu karakternya Tuhan Yesus. Next. Pada hari ini Tante mau ngajak kita belajar tentang yang namanya setia. Kesetiaan itu artinya apa? Keteguhan hati, ketaatan. Ketaatan dalam persahabatan, perhambaan dan sebagainya, atau kepatuhan. Next. Mengapa sih kesetiaan itu penting? 1, karena siapa yang setia, maka ia akan mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Orang yang setia pasti dihargai oleh orang lain. Orang yang setia dihargai Tuhan. Mana buktinya? Itu buktinya. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ada buktinya ya di dalam Alkitab. Nomor 2, mengapa kesetiaan itu penting? Karena orang yang setia akan memperoleh banyak berkat. Mana buktinya? Itu buktinya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya, artinya orang yang setia ya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau kita setia, berkat pasti menyertai kita. Katakan amin. Ya, yang ketiga, mengapa kesetiaan itu penting? Karena Tuhan menjaga orang-orang yang setia. Tuhan menjaga kita loh kalau kita setia. Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Setiawan, orang-orang yang setia. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ya,
Orang yang setia akan dijaga oleh Tuhan. Next, mengapa kesetiaan itu penting? Karena orang yang setia akan dibebaskan dari orang jahat. Di sekitar kita ada orang jahat? Ada. Ya, tapi kita kalau setia, kita akan dibebaskan. Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Lagi, mengapa kesetiaan itu penting? Ada banyak nih. Tuhan dekat pada orang yang setia. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita berseru kepada Tuhan lewat apa? Doa. Makanya kita ikut sekolah doa supaya kita bisa berdoa. Yang gak ikut tante tunggu, ya. Tetap kita doa di rumah. Tante yakin pasti kalian juga berdoa di rumah. Sedikitnya kita doa saat bangun tidur, mau makan, ya. Terus mau belajar, terus mau tidur doa lagi enggak? Kadang doa, kadang enggak tuh. Kalau udah ngantuk, aku langsung. Biasakan kita bangun tidur berdoa, mengucap syukur. Bangun tidur kita harus mengucap syukur loh. Karena banyak orang yang tidur malam, paginya nggak bangun. Papanya tante dulu gitu. Malam tidur, paginya udah gak bangun lagi. Makanya kalau kita bisa bangun, itu anugerah Tuhan. Bukan hal yang biasa. Kita mengucap syukur, bangun tidur pagi-pagi ya. Mau makan, berdoa enggak? Berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan kasih berkat buat mama papa, bisa siapin makanan untuk kita. Mau belajar berdoa enggak? Berdoa supaya Tuhan kasih hikmat. Hikmat atau kepandaian kita itu asalnya dari Tuhan. Iya, mau tidur juga berdoa lagi supaya Tuhan sertai tidur malam kita, supaya kita nggak mimpi buruk, nggak mimpi dikejar-kejar kuntilanak, nggak mimpi dikejar-kejar setan. Iya, supaya Tuhan sertai tidur malam kita, besok pagi kita bangun lagi. Ya, jadi Tuhan dekat pada orang yang setia. Lalu yang keenam, setia adalah sifat yang diinginkan pada seseorang. Jadi yang diinginkan Tuhan pada kita adalah kesetiaan kita. Dan yang terakhir, mengapa kesetiaan itu penting? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita pasti digenapi. Katakan amin. Tuhan Yesus itu setia. Kalau ngomong A sekarang, sampai kapanpun Tuhan pasti A, nggak mungkin berubah. Udah tahu ya mengapa kesetiaan itu penting? Next. Nih buktinya Tuhan Yesus setia. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Ada di Ulangan 7 ayat 9. Terus, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Next. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Banyak loh ayat Alkitab. Sebenarnya banyak, nanti ambil sedikit. Walaupun kelihatannya banyak, masih banyak yang menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Lalu, jika kita tidak setia, ternyata Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan Yesus itu tetap setia walaupun kita nggak setia. Baik nggak Tuhan Yesus?
Terus, dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Next. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ya, jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi itu buktinya ya. Adik-adik udah tahu ya. Kenapa Tuhan Yesus itu setia? Buktinya mana? Ini sebagian dari firman Tuhan yang tante ambil. Next. Tuhan Yesus punya janji loh untuk orang yang setia. Ya, punya janji loh Tuhan Yesus. Nih, nomor 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita setia, Tuhan Allah akan mengangkat kita. Ya. Yang kedua, jika kita setia, janji Tuhan apa lagi? Ada. Yang kedua, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau kita setia, kita akan menjadi kepala, bukan jadi bawahannya, bukan jadi yang di bawah terus, tapi kita bisa jadi yang di atas, kita bisa memimpin. Karena itu janji Tuhan. Next. Satu lagi, janji Tuhan bagi orang yang setia, Tuhan Yesus akan memberikan mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Next. Bagaimana sih caranya kita menjadi setia? Pertama, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Iman kita harus teguh. Misalnya kalian akan memilih apa di hari Minggu? Mau malas bangun pagi, meluk guling tidur lagi, atau ke gereja ikut ibadah? Ke gereja, pinter. Tetap percaya Tuhan menyembuhkan kamu waktu kamu sakit, atau kamu nggak percaya? Nggak mungkin Tuhan sembuhkan aku lo sakit terus. Kita harus tetap percaya. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tugas kita hanyalah berdoa, meminta, berdoa terus. Nggak boleh jemu-jemu. Sampai kapan tante? Sampai Tuhan jawab doaku. Walaupun sudah dijawab, tetap berdoa. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi setia? Kita harus mematuhi perintah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus telah melakukan semua tugas dari Bapa di surga sampai selesai. Makanya kita juga harus meniru Tuhan Yesus. Ya, kita harus melakukan tugas kita. Itu caranya kita setia. Yang ketiga, bagaimana caranya kita setia? Next. Mulai dari perkara yang kecil. Kalau kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan juga akan memberikan kita perkara yang besar. Itu ada di Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, kita harus setia pada perkara yang kecil. Lalu yang keempat, bagaimana caranya kita menjadi setia? Hidup untuk Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Dan kita juga harus menjaga kekudusan. Karena Tuhan itu kudus. Yang kelima, kita harus mengasihi sesama. Seperti diri kita sendiri. Dan yang terakhir,
Bagaimana caranya kita menjadi setia? Kita harus rajin Lihat yang keenam, kita harus rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Kenapa? Kalau kita baca Alkitab, kita akan tahu, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Apa sih maunya Tuhan dalam hidup aku? Apa sih yang harus aku lakukan? Apa sih yang tidak boleh aku lakukan? Kita tahu kalau kita rajin baca Alkitab. Ya, minggu kemarin Mr. Henry juga sudah mengingatkan. Kita usahakan baca Alkitab setiap hari. Nggak apa-apa sedikit-sedikit. Kita biasakan supaya kalau kita dewasa nanti, kita terbiasa membaca Alkitab. Ya, Tante nggak lama-lama. Ya, biar apa yang Tante sampaikan pada siang hari ini bisa jadi rema dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Tante dan kalian semua yang di gereja dan yang di rumah. Ya, kita belajar untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Ya, pasti Tuhan berikan kita kemampuan, asal kita minta sama Tuhan lewat doa. Ayo kakak-kakak, ke atas yuk. Kita nyanyi lagu karangan Tante Doris tentang Aku Mau Setia. Yuk berdiri semua yuk, biar nggak ngantuk yuk. Kita belajar lagu baru. Ini judulnya Aku Mau. Kak tolong kak, lagunya kak. Kakak-kakak pemusik, ditunggu. Mana kakak-kakak pemusik? Sebentar ya. Kita nunggu kakak pemusiknya sambil kita berlatih punya karakter Tuhan Yesus apa ya? Sabar. Ya, kita melatih karakter kita sabar. Siapa di sini yang sabar? Orang yang sabar disayangi tuh. Berarti semua kita disayangi tuh Tuhan, ya. Terus pakai keyboard aja coba. Gini lagunya. Aku mau jadi anak yang setia. Aku mau jadi anak yang setia. Kita mau jadi anak yang setia. Karena Tuhan Yesus juga setia. Ulang. Aku mau jadi anak yang setia. Kamu mau jadi anak yang setia. Kita mau jadi anak yang setia.
bisa memiliki karakter seperti karakter-karakter-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Engkau akan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, semuanya ya diberkati ya adik-adik. Ayo kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari adik-adik yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, adik-adik juga mengangkat kedua tangan untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah gereja anak pada siang hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami yang hadir di gereja, kami juga yang mengikuti ibadah lewat live streaming, kami rindu mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna mulai hari ini sampai kembali Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.